Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat, kita akan memulai ibadah singkat untuk kita membuat abu palma. Oleh karena itu, marilah kita bersaat hening sejenak. Daun palma yang akan kita bakar merupakan simbol bahwa kita semua rela meninggalkan manusia lama. Daun palma yang dahulu dipakai untuk mengarak dan mengelulukan masuknya Yesus ke kota Yerusalem, sekarang kering, kotor, penuh debu, dan akan kita bakar. Bersama dengan hancurnya daun palma, marilah kita terus merendahkan hati dan meninggalkan kebiasaan buruk di hadapan Tuhan, supaya segala yang tidak berkenan di hadapannya menjadi lebur, hancur, dan disingkirkan dari setiap hidup beriman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah 2022. Sinode GKJ telah mengusung tema kemenangan untuk kehidupan. Masa Paskah adalah peristiwa yang penting agar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita bersama merendahkan diri dan melakukan aksi nyata. Mari kita menjadi manusia yang percaya kepada kemenangan untuk kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki momen Prapaskah sampai dengan Paskah dengan mengikuti setiap kegiatan di masa Paskah ini. Kiranya Tuhan memampukan, menolong, dan memberkati kita. Puji syukur pada Tuhan, wilayah Rarinda dipercaya oleh Majelis GKJ Kanaan untuk menjadi panitia masa Paskah tahun 2022. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga GKJ Kanaan untuk mendukung setiap kegiatan dalam masa Paskah 2022 ini. Kiranya pelayanan panitia masa Paskah 2022 bisa menjadi berkat bagi warga GKJ Kanaan. Mari terus menjaga kesehatan dan tetap semangat. Beberapa rangkaian masa Paskah yang akan kita ikuti bersama-sama, di antaranya ibadah secara online melalui YouTube, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, serta webinar. Kami juga mengajak seluruh warga GKJ Kanaan untuk menghayati masa Paskah dengan berpuasa, berdoa, dan juga aksi puasa melalui persembahan. Aksi puasa dapat dikumpulkan ke majelis wilayah mulai dari Minggu Prapaskah 1 hingga Minggu Paskah 17 April 2022. Semua hasil persembahan akan digunakan untuk kegiatan pelayanan diakonia. Adapun informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan masa Paskah 2022 yaitu sebagai berikut. Hai, untuk menyemarakan masa Paskah 2022, kami juga mengadakan lomba menghias telur bersama keluarga yang dapat diikuti oleh seluruh warga GKJ Kanaan. Lomba ini dapat diikuti dengan cara membuat video singkat atau video berisi kolase foto maupun cuplikan yang menampilkan kegiatan kebersamaan keluarga saat menghias telur sesuai tema masa Paskah 2022. Video dapat dikirimkan panitia Paskah paling lambat. Persyaratan lomba menghias telur akan disampaikan melalui Warta Kanaan. Mari kita memasuki masa Paskah 2022. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, Rabu 2 Maret 2022 dalam kalender gerejawi disebut Rabu Abu atau hari pertama kita memasuki masa Prapaskah. Dalam peristiwa Rabu Abu, saya dan saudara diingatkan bahwa manusia butuh bertobat. Dan untuk menguatkan kesungguhan pertobatan kita, simbol abu kita torehkan di dahi kita. Oleh karena kita tidak dapat berjumpa langsung di gedung gereja, saya akan menjelaskan bagaimana prosesi pengolesan abu. Yang pertama, abu yang sudah kita terima diberi air sedikit agar abu lengket saat ditorehkan di dahi. Kedua, dengan jempol kita ambil abu tersebut. Ketiga, kita torehkan abu di dahi kita dengan membentuk simbol salib, garis vertikal dahulu dari atas ke bawah, dan garis horizontal dari kanan ke kiri. Ketika abu dioleskan, masing-masing kita berkata, "Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatanku." Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa melakukan secara mandiri, dapat dibantu oleh anggota keluarga yang lain dengan garis vertikal dari atas ke bawah dan garis horizontal dari kiri ke kanan. Serta berkata, "Tuhan Yesus, Dia sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatannya." Demikianlah Bapak Ibu Saudara penjelasan singkat tentang pengolesan abu. Selamat bersiap memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapak yang terkasih, selamat malam. Kami Majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan mengucapkan selamat datang ke warga gereja yang beribadah bersama kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Jika ada warga gereja yang memberikan kepentingan khusus dengan majelis, dapat menghubungi majelis via telepon atau WhatsApp. Pengkhotbah ibadah Rabu Abu hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta Arya Triyudanto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan. Di dalam ibadah Rabu Abu, kita diajak untuk menghayati seruan pertobatan yang menjadi pandu bagi kita dan retret agung menuju kemenangan Kristus di setiap langkah kehidupan kita. Di awal penghayatan ini, kita harus menyadari bahwa untuk memulai segala sesuatu tidaklah mudah. Kita butuh persiapan, perencanaan, dan titik awal yang baik bagi perjalanan spiritual kita selanjutnya. Mari kita masuk ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita, dan Dia adalah Tuhan yang memberi anugerah
kemenangan bagi kita. Kebaktian Rabu Abu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dosa dan mohon pengampunan dengan sungguh kepada Tuhan melalui doa yang akan kita panjatkan secara berlitani. Tuhan, kami dicipta dari tanah supaya kami menjadi pijakan bagi semua ciptaan-Mu yang lain. Kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani dipenuhi dengan berbagai dinamika, sehingga kami melupakan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Melalui puasa dan pantang, bersekutu dalam doa dan tindakan kasih selama masa menjalani Paskah, kami diundang untuk menghayati iman percaya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami agar mampu menjalani disiplin rohani selama masa Paskah, bukan menjadikannya sebagai sarana menonjolkan diri dan selfie rohani, sehingga iman kami bertumbuh dan kami turut serta dengan Engkau dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Sebagai umat yang rapuh,
kami mohon tuntunan-Mu, agar kami mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbarui. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa kami hanyalah debu yang seharusnya melembutkan hati dan mau menyerahkan hati kami untuk Tuhan bentuk. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi umatnya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 11 dan 12 demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Angkatku
Mari kita berdoa. Di hari pertama kami memasuki masa Prapaskah, yaitu hari Rabu Abu, kami akan disapa oleh firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diteguhkan kembali bahwa kami adalah abu dan debu. Kelak kami akan menjadi abu dan debu. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, kami dilayakkan menjadi pribadi yang berharga. Saat ini ya Tuhan, rendahkanlah hati kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga di hari pertama kami memasuki masa Prapaskah ini, kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Dasar firman Tuhan di hari Rabu Abu ini melalui Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-16 sampai ke-21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Saudara-saudaraku, hari ini hari pertama kita memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk bertobat. Sehingga melalui step by step, Prapaskah pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6,
dan dilanjutkan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan puncaknya Paskah, kita benar-benar mengalami kebangkitan, kemenangan bersama dengan Kristus. Saudara dan sahabatku, sadar tidak sadar, sesungguhnya manusia punya hasrat untuk pamer. Kata pamer ini kesannya terdengar begitu tajam, tetapi memamerkan apa yang kita miliki dan yang melekat pada kita, itu memang merupakan kecenderungan manusia. Menurut banyak psikolog sosial, pamer merupakan bentuk aktualisasi diri agar dirinya mendapat pengakuan dan apresiasi dari orang lain. Apalagi sekarang eranya media sosial membuat manusia itu lebih gampang untuk menunjukkan sesuatu, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Yang jago bermain musik, yang jago bernyanyi, yang punya keahlian tertentu, memiliki paras yang menawan, memiliki pengalaman, cerita yang menarik dan lain sebagainya, lalu direkam, ditampilkan ke publik, dipamerkan melalui media sosial, dan kemudian banyak orang merespon dengan memberi komentar, memberi love, memberi tanda like. Ini sudah menjadi hal yang umum, hal yang biasa di konteks saat ini. Dan ini merupakan bentuk relasi sosial. Pamer dalam konteks ini tidak ada yang keliru. Ada yang beraktualisasi diri dan ada yang mengapresiasi. Tetapi harus diakui, tidak sedikit orang yang memamerkan sesuatu dengan cara yang salah dan tujuan yang keliru. Baru-baru ini ada istilah yang lagi marak, yaitu flexing. Dasar katanya adalah flex dari bahasa Inggris yang lebih kurang artinya pamer, memamerkan, seperti melenturkan otot. Jadi flexing ini bisa berarti orang memamerkan ototnya, melenturkan ototnya yang mau menunjukkan bahwa dirinya jago, dirinya kuat, dirinya ini yang lebih hebat dari orang lain. Dan tujuannya adalah supaya orang lain takut pada dirinya. Dan kemudian istilah flexing ini berkembang dan meluas. Seorang akademisi dan praktisi bisnis, Profesor Renald Casali, itu beberapa waktu lalu membuat konten di YouTube dengan judul "Mereka Pamer Kaya Bohongan Kok Dipercaya". Nanti ibu bapak saudara dan teman-teman kalau mau mengetahui isinya, kontennya lebih dalam, lebih komprehensif, bisa melihatnya secara langsung karena memang bagus sekali untuk pengetahuan kita. Lebih kurang dalam videonya itu, dalam kontennya itu, Bapak Renald Casali mau mengatakan ada banyak anak muda zaman kini yang memamerkan kekayaannya ke media sosial, tetapi sebenarnya itu bukan barang miliknya. Bisa milik kawannya, sahabatnya, saudaranya, orang tuanya, atau bisa menyewa, atau memang punyanya tetapi didapatkan dengan cara yang tidak halal. Selain pamer, banyak orang di penjelasan Renald Casali menunjukkan hartanya, menunjukkan kekayaannya demi strategi marketing. Anda mau kaya seperti saya, investasikan uang Anda ke saya. Anda mau cepat kaya seperti saya, investasikan dana Anda melalui aplikasi A, B, C, dan D, dan seterusnya. Lalu kita yang awam melihat itu,
Kita tergoda dengan kaya yang instan, kita masukkan dana kita kepadanya, dan tahu-taunya uang kita dibawa lari. Ini fenomena yang sedang bergejolak saat-saat ini. Nah, dari konten ini ada kalimat dari Profesor Reinhard Casali yang menarik. Ia justru mengatakan begini, biasanya kalau orang semakin kaya, justru semakin menghendaki privasi, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Saya mau ambil kalimat ini dan pas sekali dengan pembahasan firman Tuhan, saya ganti kata kayanya dengan saleh. Biasanya kalau orang semakin saleh, justru semakin menghendaki privasi, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Pada konteks bacaan kita, ibu bapak saudara dan teman-teman, umat Israel, orang Israel, khususnya para pemuka agama, itu sering memamerkan kesalehan. Dan pamer kesalehan itu sesungguhnya bahaya sekali. Mengapa berbahaya? Karena orang itu bisa membenarkan tindakannya dengan mengatasnamakan Tuhan. Ini misalnya saja, misalnya Bapak Ibu dan teman-teman. Saya pakai toga hitam, lalu kemudian pakai kalung salib yang besar. Lalu jam 12 siang saya berdoa di pagar pintu gereja dengan berteriak-teriak. Saya berdoa. Lalu ada seorang majelis datang kepada saya mengingatkan, "Mas, kek ngopo? Siang-siang bolong jam 12 siang, panas. Berdoa saja di dalam gereja." Dari nasihat itu bisa saja saya membenarkan tindakan saya dan kemudian tidak peduli dengan omongan orang lain. Kamu ganggu saya berdoa. Saya lagi berdoa kepada Tuhan. Saya lagi komunikasi bersama dengan Tuhan. Kenapa kamu larang-larang saya membenarkan tindakannya? Kalau sudah seperti ini, angel iki. Angel temen tuturanmu gitu ya. Susah sekali, karena memang dia membenarkan tindakannya atas nama Tuhan, atas nama agama. Selain itu, selain untuk membenarkan tindakannya, pamer kesalehan juga punya kecenderungan bahwa dirinya lebih beriman daripada orang lain, lebih layak di hadapan Allah daripada sesama yang lain. Padahal yang tahu bisa mengukur iman kita, melihat kesalehan kita, melihat pertobatan kita, hanya Allah sendiri. Seberapa hebatnya kita mau menunjukkan ke banyak orang, menunjukkan hal-hal duniawi ke khalayak umum, yang tahu motivasi dan tujuan hanya Allah. Dari bacaan kita ada tiga tindakan kesalehan yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Dalam agama Yahudi, ketiga tindakan ini merupakan pilar kehidupan beriman. Dan kalau ketiga tindakan ini dilakukan dengan kesungguhan, maka hidup kita itu akan penuh dengan hal-hal yang indah. Tetapi dari bacaan kita, Yesus melihat dan menyoroti ada pergeseran. Makna sesungguhnya hilang. Sedekah, berdoa, dan berpuasa itu sudah bergeser. Bukan lagi untuk membangun iman, memelihara iman, tetapi untuk terlihat beriman dinilai oleh orang lain.
Mari kita kupas satu persatu agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Yang pertama adalah bersedekah. Pada zaman itu memang ada kecenderungan orang bersedekah di depan orang lain agar dirinya itu dinilai oleh orang bahwa dirinya itu diberkati oleh Allah. Sehingga orang terkagum, wah orang itu diberkati Allah. Tetapi Yesus mengingatkan orang yang bersedekah agar dinilai orang diberkati Allah, ya upahnya cuma itu. Upahnya ya pujian dari orang lain. Tetapi kalau bersedekah dengan kesungguhan yang mendalam, ia sesungguhnya belajar ikhlas. Upah dari keikhlasan, upah dari memberi, upah dari bersedekah. Hidup kita enteng, hidup kita penuh dengan syukur. Oleh karena itu Yesus mewanti-wanti umat Israel dan juga kita, bersedekahlah, memberilah dengan motivasi yang sungguh. Kita akan belajar mengucap syukur, belajar ikhlas, dan hidup enteng. Yang kedua adalah berdoa. Yesus mengingatkan inti berdoa bukan untuk dilihat bahwa kita ini mahir dalam lafalan-lafalan, kalimat-kalimat yang membuat orang terkesima. Yesus mewanti-wanti itu. Kalau upah doa kita ini hanya untuk membuat orang terkesima, ya itu saja upahnya. Cuma dipuji oleh orang lain. Sesungguhnya inti doa adalah kita punya kedekatan dengan Allah. Kita belajar untuk terus dekat dengan Tuhan. Pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, orang Yunani itu punya lemari khusus. Lemari yang namanya lemari doa. Enggak besar dan enggak kecil juga, muat untuk satu orang. Nah, dalam lemari itu orang kemudian masuk, dia berdoa, dan berdoanya itu bisa berekspresi apa saja. Ia mau berteriak, ia mau tertawa, ia mau meratap, ia mau kemudian sambil melompat, bebas diutarakan dalam lemari doa itu. Dan upahnya apa? Lega. Ia kemudian gak ada yang ditutup-tutupi bersama dengan Tuhan. Sukacita keluar dari lemari doa karena dia telah menjalin relasi dengan Tuhan. Itu upah dari doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang terakhir, berpuasa. Yesus dengan tegas, kalau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Puasa bukanlah beban, bukan supaya kelihatan lemes. Justru Yesus menghendaki kalau orang berpuasa, sukacitalah, tampilkanlah. Karena kalau kita menyusahkan diri, itu orang melihatnya kita sedang berpuasa lalu iba. Wah, ini orang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sedang menjalankan puasa. Padahal maksud Yesus bukan begitu. Puasa dalam konsep kekristenan adalah kemerdekaan. Karena dengan puasa kita belajar tidak dibelenggu oleh kebiasaan dan hawa nafsu dunia. Kalau ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, di masa Prapaskah kita jalani dengan kesungguhan. Sesungguhnya kita belajar hal-hal yang indah. Kita belajar keikhlasan, kita belajar dekat dengan Tuhan, dan belajar tidak dibelenggu oleh kebiasaan duniawi. Sebentar lagi kita akan sama-sama menorehkan abu di dahi kita.
Sesungguhnya tadi di awal tata ibadah dikatakan ini bukan selfie rohani, ini bukan pamer rohani, tetapi justru dengan menorehkan abu di dahi kita, kita diingatkan bahwa kita abu dan debu. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang mudah hancur, mudah rapuh. Dan oleh karena itu kita butuh bertobat di hadapan Tuhan. Selamat memasuki hari-hari dalam masa Prapaskah, dan kiranya saya dan saudara diingatkan untuk terus menjalani masa Prapaskah ini dengan pertobatan. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian Saudari Lolita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah padaku, jadilah padaku yang kau ingini. Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berserahlah pada Tuhan karena kasih-Nya. Mari menundukkan diri di hadapan Tuhan karena kita berasal dari debu. Saat ini, saudara dipersilakan melakukan penorehan abu. Torehkanlah abu di dahi saudara sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh kesungguhan hati, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Di malam yang teduh ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami sadar betapa kami dilumuri kelemahan dan dosa. Abu yang ada di dahi kami hendak menunjukkan bahwa kami adalah abu dan debu. Suatu saat nanti, tubuh fisik kami akan kembali menjadi debu dan abu. Kasihanilah kami ya Bapa, serta ingatkanlah kami untuk terus belajar ikhlas, belajar dekat denganmu, dan belajar untuk tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kami menyadari hidup perjalanan kami yang kami jalani ya Bapa, hari tiap hari tidaklah mulus. Ada banyak pergumulan dan tantangan yang datang silih berganti. Oleh karena itu tolonglah kami dalam mengarungi setiap pergumulan kami. Hiburkanlah kami yang berduka cita. Kuatkanlah kami ketika kami lemah dan tergeletak. Sentuhlah hati kami untuk tidak kami mengandalkan diri kami sendiri, melainkan di setiap keadaan kami terus dekat dan mengandalkan Engkau. Di doa syafaat ini secara khusus kami membawa keluarga kami, saudara-saudari kami yang sedang menjalani masa pemulihan atau sedang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Ugio, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak dan Ibu Yesu Disupit, Ibu Sri Winarni, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Sarjono, Bapak Dede Haryanto, Bapak Waljiman, Bapak Supoyo, Saudara Dimas, Saudara Jonathan, Bapak Mino, Saudari Petrin, Saudari Zevanya, Saudari Ria, Ibu Reni, Bapak Agus Wijayanto, Ibu Pratiwi, Bapak Thomas Sawito, Saudara Rian, Bapak dan Ibu Supriyo, Bapak dan Ibu Dwi Nugroho, Saudara Patra, Bapak Sukatno, Saudari Tika, Bapak Difri, Bapak dan Ibu Suwito, Saudara Natius, dan Ibu Agustina Kristiani. Kasihanilah mereka ya Bapa, kiranya rahmat kesembuhan dari Kristus menaungi mereka. Pada akhirnya tuntunlah kami dalam menjalani masa Prapaskah ini, dari hari ini Rabu Abu sampai puncaknya nanti kebangkitan, kemenangan bersama dengan Kristus. Perjumpakanlah kami dengan pengalaman-pengalaman rohani bersamamu ya Tuhan, sehingga di masa Paskah ini benar-benar membawa kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah adalah pengasih dan penyayang. Dalam kasih-Nya kita dipanggil untuk menyatakan kasih. Melalui persembahan yang kita naikkan pada Tuhan, kita dihajar untuk berbagi dengan tulus sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 hingga 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertahta di surga, Tuhan yang maha pemurah, dengan segala puji dan syukur kami naikkan kebesaran-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan serta berkat yang kami terima di sepanjang hari. Terima kasih pula atas penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Di saat ibadah ini ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan yang berasal dari-Mu, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, IKK serta persembahan lainnya. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan bagi yang mengelola persembahan ini, agar Engkau memberikan kebijaksanaan, agar bermanfaat untuk gereja saat ini. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Untuk
Saudara dan sahabat, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan yang berlimpah kasih setia. Kami mengarahkan hati dan jiwa kami kepada Tuhan. Hidupilah pertobatan dengan menjadi saksi cinta Kristus pada dunia. Kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan, Sang Sumber kemenangan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.